Selamat malam, balik lagi dengan kita kakak beradik. Oke, dengan saya Winda Dan saya Tri. Nah, jadi sebelumnya di video YouTube aku yang judulnya receh parah video ini, nanti linknya aku taruh di bawah. Di situ tuh aku cerita tentang perjalanan aku hiking, dan di situ aku tuh lihat makhluk yang nggak kasat mata gitu. Aku bakalan cerita nih di sini. Tapi sebelum cerita, jangan lupa di Subscribe, like, share, and comment, guys. biar kita lebih semangat lagi buat video YouTube-nya ya. Ini karena kita bikin horor juga ada beberapa yang request Iya, sih. ada beberapa yang minta cerita horor. Aku langsung mulai aja. Siapa ya? Siap. Jadi di sini kebanyakan aku yang ngomong sih, karena ini kisah pribadi aku. Nanti kita tanya Tri aja, dia ada kisah pribadi juga atau enggak. Di vlog sebelumnya kan aku cerita tentang kalau aku tuh pernah ketemu pocong di Gunung Sibaya. Nah, itu tuh beneran, dan sebenarnya aku tuh bukan indigo, enggak sama sekali. Bisa ngeliat juga dibilang enggak. Dan teman-teman terdekat aku tuh pasti tahu kalau aku tuh orangnya penakut kali. Ke toilet aja takut, ke kamar mandi aja takut, nonton horor aja takut. Yang berhubungan dengan mistis tuh aku takut kali. Padahal dulunya biasa aja, nggak kayak gitu. Nah, semua itu berawal dari waktu aku SMA kelas 2 ya. Iya, kelas 2. Ya, SMA kelas 2. Aku tuh sekolah di salah satu SMA, itu SMA Negeri 2. Waktu itu Tri di asrama. Jadi dia Aku masih di Al-Azhar. ya, jadi dia nggak ada di dekat aku sih waktu itu. Yang adanya adik cowok aku. Posisinya itu sekolah aku letter U kayak gini. Terus kelas aku tuh ada di sini. Di samping kelas aku, di sebelah kanan itu ada lab, di sebelah kiri ada toilet. Di depan toilet itu ada kayak pohon sawit kecil gitu. Tapi dibandingin pohon sawit di situ kecil, cuman dia gede lah, lumayan gede di situ. Tarik napas dah sama. Pelan aja. Nah, semangat nih, terlalu excited. Nggak tahu kenapa tuh pohon sawit ditebang, ditebas lah, suka tikau lah buat ditebas, dipotong, dibabat, ya gitulah. Katanya, kata orang dulu, kalau misalnya pohon-pohon kayak gitu kita tebang, itu tuh harus ngasih tumbalnya gitu loh. Enggak, itu kan katanya emang di situ kan nggak boleh pohon itu ditebang kan awalnya. Tapi ya kalau mau yang- ditebang kasih kambing atau ayam gitu Iya, katanya. tapi yang di situ asal potong-potong, asal tebas, atau apa sih namanya, tebas apa potong sih? Ditebang aja kan. Ditebang. Terus nggak tahu resikonya apa. ya, kepala sekolahnya atau siapanya nggak tahu gitu, nggak percaya kalau itu tuh nggak apa-apa lah, orang pohon ngapain percaya tahayul gitu katanya. Ditebang lah. Itu kejadiannya pagi atau satu hari sebelumnya gitu. Aku udah lama kejadiannya itu sekitar tahun 2010. 100 tahun silam, hampir kali. Itu kejadiannya tahun 2010 atau 2011 kalau nggak salah. Aku kelas 2 SMA atau kelas 1. Ditebang lah itu pohon pagi atau satu hari sebelumnya. Pas siangnya mulai ada yang kerasukan, kesurupan. 1 orang, 2 orang, 3 orang, hampir sekitar 20 orang. Jujur aku nggak percaya gitu-gituan. Nggak percaya aku orang kerasukan bisa, orang lihat hantu bisa, aku nggak percaya. Sampai di posisi kita lagi diamanin di kelas masing-masing karena udah banyak yang kerasukan masal kan. Biasanya kan kelas tuh duduknya gini kan nih. Iya, ke belakang. Gini. Tapi kita waktu itu lagi ada kelas kita tuh letter U gini. Jadi bangkunya kelompok. Iya, bangkunya U gini. Di tengah itu kosong, plong gitu. Aku juga pernah gitu. gitu. Otomatis aku di sebelah sini kan U gini, aku di sini. Nah, di depan kita ada orang dong, maksudnya teman-teman kita kan. Tapi di kelasku masih aman. Tiba-tiba ada yang kerasukan, kalau nggak salah namanya Juana, teman satu kelas aku. Dia kerasukan. Aku lihat dia bentar kan, terus aku balik lagi ke bangkuku yang nggak tahu kenapa mulutku ini jabir kali. Kan udah pada heboh, aku bilang, masa dia kemasukan? Nggak mungkin lah aku kena gitu. Kerasukan, nggak mungkin lah aku kena, sambil bercanda. Kabur. Aku duduk. Habis itu aku bilang ke teman sebelahku, kawan sebelahku, aku bilang gini, aku pengen nangis loh, aku bilang gitu. Apa Sinda, jangan nakut-nakutin. Nah, kawan aku bilang gitu. Anjir. Ih, jangan lucu loh. Agak deh. Nggak lucu loh,
Oke, kok jangan kelamun. Jangan kelamun dong. Oke, aku dengerin kamu ngomong lo, jangan gitu-gitu ntar. Iya, aku males udah sekali doang. Ya udah, jadi ya udah dibilang temanku jangan kayak gitu nda, pengen nangis loh, aku bilang gitu. Jangan kayak gitu nda, jangan bercanda, kata teman sebelahku. Terus aku serius, aku pengen nangis. Nah tiba-tiba aku ngerunduk gini, habis itu udah langsung nangis dan pingsan. Aku kerasukannya cuman kayak gitu-gitu doang. Cuman kayak anaknya sih, katanya anaknya di situ doang, nggak yang bosnya banget gitu. Orang tuanya bosnya. Yang orang tuanya. Jadi ini masih anak-anaknya gitu. Udahlah, itu langsung dibentang meja di tengah. Aku tidur di situ. Ada temen aku namanya si Rido Hakim. Rido Hakim. Dia agamanya termasuk kuat sih. Jadi aku masih setengah sadar, setengah enggak. Dia tuh bacain ayat-ayat gitu, ayat kursi, Al-Fatihah, semua dibacain sama dia. Tapi aku malah yang jahanamnya aku bilang, iya apa kau dasar kau setan ya, malah aku bilang kayak gitu. Dia sampai kepala aku dipegang gini, dan sadar sampai kayak gitu kan. Namanya aku juga kerasukan, bukan aku lagi, aku nggak sadar kan. Udah dia sampai baca Al-Fatihah, semuanya udah dibacain. Terakhir udah aku sadar tapi masih tidur. Dikasihlah minum air putih. Nah setelah itu aku sadar, aku didudukin. Papa datang ke sekolah, nggak tahu kenapa dia jemput ke kelas aku, terus dia megang kepala aku gitu, Papa. Terus dia bilang, digituin. Udah agak hilang gitu. Udah, terakhir dibawa pulang ke rumah. Nah itu tuh naik beca. Yang nggak tahu beca, searching aja lah yang tahu beca, rodanya 3. Beca itu kayak aku pulang naik beca, aku ingat kali itu sama si Yuni, sama Yuni. Dia tuh kayak ketakutan gitu loh. Iyalah, dia cuman aku aja di sini takut. Dia cuman gini, udah aku cuman diam aja tunduk. Udah jangan sakit-sakit ya nda. Siapa yang mau sakit ya kan, aku nggak tahu. Dia cuman udah sehat-sehat ya nda, kayak gitu. Udahan lah yuk. Kenapa? Tahu, malas aja. Takut kau? Iyalah. Jangan takut apa-apa loh. Udah, habis itu ya udahlah, aku sampai ke rumah. Cerita di sekolah kayaknya udah selesai, kerasukannya udah selesai. Dia takut loh. Udah nggak apa-apa, ini cuma flashback, aku udah sembuh loh. Ya udah, cerita lah kamu. Udah, dibawa pulang ke rumah. Nah itu dibawa ke rumah, siangnya udah sembuh, cuman lemas karena habis kena gitu kan, biasanya capek, lemas. Nah aku tidur di kamar. Nah malam harinya tambah terduga-duga, itu benar-benar sumpah itu aku nggak nyangka kali lo bisa ngelihat sejelas itu. Malam papa aku lagi pergi, Tri juga di asrama kan, dia nggak ada. Jadi aku tuh bertiga, aku, mama sama adik cowok. Mama aku lagi ke tetangga lagi ngobrol-ngobrol, ngegosip mama. Itu jarak dari rumah tuh sekitar 500 meteran lah, tapi jalan kaki bisa. Nah tinggal aku berdua sama adik aku. Nah itu posisi rumah aku, satu rumah itu kayak gini, cuman kayak gitu jelas sih, cuman dikit doang kelihatannya. Soalnya kita juga udah pindah dari rumah itu. Aku udah nggak ada nyimpan fotonya lagi. Tapi kalau yang ada beberapa yang temanan sama kita yang udah pernah ke rumah itu, pasti emang bener sih rumah itu. Tahu rumah tuh parah banget, sumpah. Banyak banget di situ. Cuman karena rumah sendiri jadi anteng aja. Posisinya ini ruang tengah, ruang depan agak belok sedikit, ruang tengah agak belok sedikit, dapur. Tapi waktu kita di ruang tengah itu kita bisa lihat ruang depan dan ruang belakang. Di rumah itu kolam ikan, tapi atasnya langsung ke langit. Atap gitu, nggak langsung ke langit. Iya, langsung ke langit gitu, nggak itu cuman kayak jerjak gitu loh, jerjak besi. Iya, besi, tapi langsung ke langit, nggak ada tutupannya. Jadi air hujan bisa masuk gitu. Halus setiap malam jam 12 emang ada kayak bunyi burung hantu. Pasti benar, ada. burung hantu selalu aja kayak nempel di atas itu. Lanjut lagi ke aku tadi, itu posisinya aku di ruang tengah nonton TV. Untuk lihat ke ruang depan sama ruang belakang itu bisa kelihatan. Adik aku yang cowok tidur di situ, aku sambil nonton TV. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di ruang belakang itu kan kita ada meja makan kan. Ada cewek baju putih, rambut panjang, dia duduk tapi ngebelakangin gini. Rambutnya kayak gini.
Panjangin lah. Iya, makanya. Jadi dia kan di sini, posisinya aku di belakang dong. Aku juga takut loh, Igo bayangin ya. Takut loh. Sumpah kami cerita horor ini takut sebenarnya loh. Apalagi jadi flashback gitu. Aku kan gini takut. Kau ketemu. Emang aku udah ngagetin kau. Gila dia. Dia ngebelakangin, dia duduk di kursi itu, di salah satu kursi yang sering aku dudukin, di kursi paling dia ngebelakangin. Pertama aku mikir, kok ada cewek ya? Ini siapa? Di rumah ini gak ada cewek, ada cuman mama juga rambutnya pendek. Terus aku, tapi dia nggak mau ngeliatin muka gitu, dia tetap ngebelakang. Malu dia muka jelek. Gak boleh gitu loh. Tapi emang iya loh. Terus aku coba bangunin adik aku yang cowok. Pi, bangun Pi, sampai aku nangis teriak-teriak. Dia nggak dengar. bangun. Nggak bangun sama sekali. Dia diam aja tidur. Sampai aku mikir, ini adekku bukan ya, ini siapa? Sampai aku udah ngeblank kali. Dalam posisi lemas, aku tuh jalan ke rumah tetangga yang mama aku tuh ada di sana. Terus aku nangis. Aku bilang, tadi aku lihat ini di rumah. Terus aku langsung pingsan.